Halo teman-teman, welcome back to my channel di Sekilas View Channel. Oke teman-teman, untuk edisi kali ini kita edisi jalan-jalan ya. Oke, jadi saya jalan-jalan ke Goa Selong Mangleng yang ada di Kota Kediri. Jadi goa ini berada di bagian barat sungai yang berada di kaki Gunung Klothok, atau tepatnya di Desa Pojok Boro, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Gua ini terdiri dari dua bukit bernama Mas Kumambang dan Sumberlo. Oke, gua ini digunakan Dewi Kili Suci. Jadi ini ceritanya ya teman-teman ya, sejarahnya. Gua ini digunakan Dewi Kili Suci untuk beristirahat dan juga menjadi tempat bertapa. Ia menyambangi tempat ini setelah berhasil mempersatukan dua kerajaan, yakni Panjalu dan Jenggala. Oke, Dewi Kili Suci menyatukan dua kerajaan tersebut dengan cara menjodohkan putra kerajaan Jenggala Panjalu, Raden Kudara Wesrengga, dan putri kerajaan Dewi Skartaji. Goa Selong Mangleng di Kediri ini pun menjadi salah satu petilasan Dewi Kili Suci. Oke, sebagai informasi, Dewi Kili Suci adalah putri sulung Raja Kerajaan Kahuripan Prabu Erlangga saat suksesi kekuasaan ayahnya. Kili Suci justru menolak diangkat sebagai raja. Ia lebih memilih bertapa daripada menggantikan ayahnya memimpin Kerajaan Kahuripan. Jadi Goa Selong Mangleng ini ya teman-teman termasuk goa buatan. Goa ini diduga digunakan untuk tempat bertapa dan pemujaan. Dugaan itu diperkuat dengan adanya arca-arca di sekitar gua tersebut. Seiring berkembangnya zaman, tempat ini pun dikunjung wisatawan lokal. Objek wisata ini pun menjadi salah satu aset wisata pemerintah Kota Kediri. Oke, nah ini juga di sekitaran Goa Selong Mangleng ada pura ya teman-teman. Jadi ini pura tempat beribadahnya agama Hindu ya teman-teman. Nah ini itu dulu masih ada bannernya itu hari Nyepi ya. Jadi di Kediri ada ini pura. Bagus teman-teman, biasanya juga dipakai buat foto-foto sih, atau pre-wedding sih di sini. Lah ini saya kesana masih pagi, jadi masih digembok ya, nggak bisa masuk. Kalau misalnya udah buka gitu ya kita masuk. Lah ini ada arca-arca gitu. Oke, bagus banget kalau buat foto-foto untuk nilai. Kita juga belajar lah kalau datang ke mana tuh, ke Goa Selong Mangleng. Oke, di sini juga ada Museum Erlangga. Museum Erlangga ini sebagai penyimpanan benda kerajaan Kediri. Jadi Museum Erlangga merupakan museum yang didirikan oleh pemerintah Kota Kediri. Museum Erlangga dibangun pada tahun 1990 dan selesai pembangunannya pada tahun 1992. Museum Erlangga kebanyakan menyimpan benda-benda bersejarah dari kerajaan Kediri. Museum Erlangga pada awal berdirinya berada di sekitar Pemandian Tirtoyoso yang berdampingan dengan Stadion Brawijaya, Kediri, Jawa Timur. Wow, gitu. Awal mula bangunan museum sangat unik, namun dengan berjalannya waktu pada tahun 1990, Museum Erlangga dipindah ke lokasi yang baru yang bertempat di sekitaran Goa Selong Mangleng. Oke. Jadi koleksi Museum Erlangga ini antara lain adalah Kala Makara, fragmen relief, batu bata kuno, guci tembikar, batu jambang yang berada paling tengah, dan masih banyak arca lain gitu. Tapi ini kelihatannya udah dipindahnya teman-teman. Ini mungkin masih ada yang beberapa ya, tapi yang disimpan ini ada gamelan, terus berhubung masih pagi jadi belum buka ya. Itu kayaknya ada koleksi-koleksi lah, itu ada dokar itu kalau nggak salah. Yang buat itu masih ada, itu guci-guci masih disimpan rapi banget. Oke, jadi kalau datang ke sini kita sambil belajar ya teman-teman ya,
tentang nilai-nilai sejarah di Museum Erlangga, yang lebih tepatnya di Goa Selomangling. Jangan lupa teman-teman ya, datang ke Goa Selomangling kalau misalnya berkunjung ke Kediri. Oke lah, ini kita sudah sampai ke ini ya, apa itu yang tangganya yang mau masuk ke goa ya teman-teman ya. Ini kita naik dulu dan bersih ya teman-teman, karena setiap hari ada petugas kebersihannya gitu. Oke, biasanya kalau di area Goa Selomangling ini dipakai sama apa itu warga sekitar atau pendatang buat apa itu berolahraga, sepedahan. Karena area di Goa Selomangling ini juga bertepatan dengan apa itu Yonif ya teman-teman. Jadi tempatnya para TNI kita. Jadi insya Allah kalau untuk keamanan jos lah, pasti aman banget kalau kesini. Nah ini seperti yang tadi saya ceritakan sejarahnya, bahwa ada arca-arca gitu. Oke, kita naik ke tangga ini. Jadi asik misalnya apa itu olahraga gitu, sepedahan, nanti istirahat mampir ke sini enak. Jadi sambil apa itu belajar, apa sih ini goa ini apa sih gitu, kita tahu sih. Nah itulah, itu arca-arcanya ya teman-teman ya. Sayang sekali arca-arcanya ini apa itu udah nggak terawat ya, karena juga yang pertama termakan oleh alam, yang kedua juga gimana ya mas, mau dipindah juga nggak mungkin, karena kalau tempat di Goa Selomangling ini dibilang sakral juga sakral, karena kalau pas bulan Suro lebih tepatnya itu biasanya dipakai buat apa itu kayak upacara gitulah teman-teman ya kan. Nanti bisa browsing sendiri ya, bulan Suro itu dibuat apa aja gitu. Jadi tempat ini tuh dipakai buat gitulah, untuk bertapa lah, untuk atau bertapa atau bersemedi ya teman-teman ya. Kan niatnya kalau bertapa, kalau bersemedi kan untuk menenangkan diri. Jadi jangan dipikir jangan dilihat dari posisi negatifnya ya teman-teman. Pasti berhubungan dengan makhluk gaib atau apa ya, enggak gitu sih ya, kurang begitulah teman-teman. Saya juga nggak paham karena belum pernah bertapa di sini sih. Oke lah, ini nanti kalau misalnya mau naik ke atas gua hati-hati ya teman-teman, karena ini licin. Jadi kan habis hujan, kondisinya kan masih hujan terus ya ini cuacanya ya. Terus apa itu ada kayak apa ya, kayak aliran gitu loh. Jadi di pinggirnya gua itu masih ada air yang mengalir gitu loh. Jadi takutnya nanti pas ini kepleset. Jadi bener-bener hati-hati ya teman-teman kalau misalnya mau foto-foto. Nah ini untuk apa itu di dalamnya ya teman-teman ya. Jadi saya pas kesana tadi, pas masuk ke dalam gua, baunya bener-bener wangi ya teman-teman ya. Wanginya tapi wangi bukan yang wangi parfum, tapi ya gitulah, bau kemenyan, bau apa itu minyak serimpi yang biasanya dipakai buat upacara-upacara gitu. Tapi baunya kan enak kalau menurut saya sih, karena buat meditasi ya. Ya mungkin beda orang beda ya. Kalau menurut saya sih masih enak lah, nggak bikin pusing. Daripada bau busuk kan mending bau wangi gitulah ya. Ini pemandangan dari atas. Sebenarnya ada lagi ini jalur menuju ke atas. Ya takut sih, takutnya terpeleset. Jadi ya udah untuk area gua aja. Oke, kita mulai turun lagi. Nah ini, jadi di pinggiran sini itu ada kayak gazebo itu buat duduk-duduk. Tapi ya kelihatannya kotor sih. Kalau misalnya dibersihin lagi pasti ya inilah apa itu, nanti kan ini belum dibuka secara resmi ya. Masih nanti misalnya kalau sudah gara-gara apa itu COVID-19 nanti misalnya sudah dibuka lagi, mungkin pastinya akan gazebo-nya akan dibersihin lagi dan pengunjung pasti ramai.
Oke teman-teman, sekian video dari saya. Jangan lupa ya teman-teman, like, comment, dan subscribe. Bye bye teman-teman.